Shalom, salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat pastinya bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu buat segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabdamu. Urapi kami, khususnya hambamu yang akan menyampaikannya. Berkati hambamu, supaya setiap firman yang hambamu sampaikan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam khotbah minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Kita baca secara bersama-sama, demikian sabda Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada pepatah orang bijak berkata, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Perkataan ini memang menjadi sebuah fakta yang benar-benar terjadi dan yang kita rasakan. Artinya tiap-tiap orang harus belajar dari pengalaman. Jika pada saat ini dia ibaratnya gagal, dia harus mengevaluasi diri dan menjadikan kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga di dalam kehidupannya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu Mazmur. Bagaimana kitab Mazmur yang disampaikan oleh Daud. Dia mencoba mengajar orang-orang muda. Dia mencoba mengajar orang-orang yang mau diajar. Pengajaran yang disampaikan oleh Daud tentu berangkat dari apa yang dia alami. Daud pada saat itu sebenarnya mengalami di mana yang namanya dia dikejar-kejar, dia diburu oleh Raja Saul oleh karena kebencian terhadap Daud. Namun Daud benar-benar di dalam masa-masa sulit itu, dia benar-benar merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang benar-benar dia rasakan bagaimana Tuhan melindungi kehidupannya. Hal ini menjadi sebuah pengalaman yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh Daud. Maka berangkat dari apa yang dia alami, sehingga Daud memberikan sebuah pengajaran bagi setiap orang. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak orang mengajar pada saat ini hanya berdasarkan sebuah teori. Banyak orang saat ini mengajar hanya dari apa yang dia ketahui tanpa yang dia alami. Tapi Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia mengajar sebuah pengalaman yang begitu berharga. Apa yang diajarkan oleh Daud di dalam perikop ini? Yang diajarkan oleh Daud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu
bagaimana orang-orang itu supaya takut akan Tuhan. Nah, banyak orang di dalam mengajar itu, dia mengajarkan bagaimana memperoleh kekayaan, bagaimana tips-tips supaya mendapatkan pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Akan tetapi Daud tidak demikian. Daud justru mengajarkan hal yang paling pokok, hal yang paling utama di dalam kehidupan. Jelas dikatakan dalam ayat yang ke-12, marilah anak-anak dengarkanlah aku. Daud memposisikan dirinya sebagai seorang bapak. Daud memposisikan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua. Namun siapa yang mau diajari oleh Daud? Yaitu siapa yang mau belajar. Tidak diajarkan secara spesifik siapa yang mau diajar. Tetapi yang pasti yang diajarkan oleh Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu dikatakan, biar kuajarkan kepadamu takut akan Tuhan. Ini yang pertama sekali yang Daud ajarkan. Bagaimana orang supaya takut akan Tuhan. Lalu setelah Daud mengajarkan hal itu, Daud katakan, siapakah orang yang menyuka hidup yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Lalu dalam Mazmur ini ada sebuah pertanyaan. Siapa sih yang tidak ingin berbahagia? Tentu setiap orang ingin dan mendambakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan seperti apa? Umur panjang seperti apa? Yang terpenting yang harus kita miliki. Banyak orang umurnya panjang, tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah tua, tapi tidak mencerminkan keteladanan yang baik bagi orang muda. Akan tetapi Daud katakan, ketika orang sudah mengerti tentang takut akan Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan akan menyukai dan akan mengingini sebuah umur yang panjang. Lalu dalam ayat yang ke-15, ketika engkau sudah memiliki umur yang panjang, ketika engkau sudah hidup dalam perlindungan Tuhan, ketika engkau sudah takut kepada Tuhan, maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu menjauhi segala yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Carilah shalom. Jadi dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Daud mengajar supaya orang itu takut kepada Tuhan, supaya orang itu memperoleh umur yang panjang, dan supaya orang itu menjadi pembawa-pembawa shalom atau pembawa damai. Bagaimana caranya supaya menjadi pembawa damai? Yaitu menjauhi segala jalan-jalan yang jahat. Lalu dalam ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika kita sudah takut kepada Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa perlindungan Tuhan sudah nyata ke dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Mata Tuhan akan terarah kepada kita. Mata Tuhan akan senantiasa berfokus kepada kehidupan kita. Yang artinya seperti apa? Yang artinya bahwa kehidupan orang-orang benar itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah kita berpikir ketika Tuhan sudah memperhatikan kehidupan kita, kita berpikir bahwa kita jauh daripada masalah. Tidak demikian. Karena Daud, pemazmur khususnya pada saat ini, dia takut kepada Tuhan. Tetapi dia mengalami banyak pergolakan di dalam kehidupan. Namun Daud, pemazmur dalam kitab ini, mengatakan ketika banyak pergolakan di dalam kehidupan, dia mempermuliakan Tuhan karena di dalam pergolakan itu ada perlindungan Tuhan yang begitu nyata baginya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan orang benar di mata Tuhan. Bagaimana sebenarnya orang benar itu di mata Tuhan? Yang pertama sekali, orang benar di mata Tuhan harus takut kepada Tuhan. Ini yang paling utama. Takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita sudah takut kepada Tuhan,
maka kita sudah pasti melakukan segala kesukaan Tuhan. Maka kita sudah pasti membatasi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dari hal-hal kecurangan, dari hal-hal dosa. Maka orang benar di mata Tuhan, yaitu bagaimana orang benar itu benar-benar dia takut kepada Tuhan, dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Orang benar di mata Tuhan yang takut kepada Tuhan, yaitu dia tidak melakukan kejahatan atau kecurangan di dalam kehidupan. Entah itu ada orang yang melihat atau tidak, tetapi kehidupannya dia selalu melakukan yang benar, walaupun ada orang yang mengawasi ataupun orang yang tidak ada mengawasi. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang benar di mata Tuhan harus menjadi pembawa damai atau shalom. Bapak Ibu, mari kita tanya ke dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita memang sudah menjadi pembawa shalom di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita? Atau justru keberadaan kita di dalam kehidupan ini senantiasa bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau senantiasa membawakan perpecahan dan membawakan keributan? Tetapi orang yang benar di mata Tuhan tidak demikian. Dia harus menjadi pembawa shalom di dalam kehidupannya. Pembawa shalom di dalam kehidupan berarti dia senantiasa mengusahakan apa itu yang menjadi perbuatan baik. Pembawa shalom berarti orang tersebut senantiasa hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Pembawa shalom berarti dia senantiasa menunjukkan kasih di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak setiap orang percaya, mau menyadarkan kita bahwa kita adalah orang benar di mata Tuhan. Kita adalah dibenarkan di dalam kasih Kristus. Maka setiap orang yang sudah dibenarkan di dalam kasih Kristus, dia harus membawa shalom. Karena apa? Karena Kristus sudah mau berdamai dengan kita. Karena kita juga sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita juga sudah diperdamaikan dengan sesama. Maka karena kita sudah hidup di dalam perdamaian yang Yesus berikan, maka kita juga dianjurkan untuk menjadi pembawa shalom dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, bagaimana orang benar di mata Tuhan? Harus nampak perbuatan baiknya dari perkataan dan tindakan. Ini orang benar. Banyak orang sekarang ini ahli-ahli Taurat yang dikecap oleh Yesus. Mereka senantiasa berdoa, memuliakan Tuhan, tetapi semuanya penuh dengan kepalsuan. Mereka mengajarkan hukum-hukum Taurat, tetapi mereka jauh daripada hukum Taurat. Namun firman ini mau mengajak kita tidak demikian. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup kita adalah orang benar di mata Tuhan, maka semuanya itu harus kita pertunjukkan. Kita harus menampakkan dari perbuatan baik kita, baik dari sebuah perkataan yang kita ucapkan, dan juga dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia menyadari bahwa orang benar di mata Tuhan ketika dia sudah sesuai perkataan dan tindakannya, maka apapun yang dia minta, apapun seruannya. Dalam ayat ke-18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Apabila orang benar berseru, Tuhan mendengar. Tidak hanya mendengar, bahkan dikatakan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ini sebuah janji yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Orang benar itu selalu mendapatkan perhatian lebih daripada Tuhan. Sama seperti di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu semuanya punya anak atau punya saudara. Ketika anak Bapak Ibu semuanya itu baik, dari sekian banyak anak, ibaratnya ada anak yang paling baik,
pasti kita memberikan perhatian khusus kepada mereka. Bukan berarti kasih yang berbeda, tetapi perhatian yang berbeda. Firman ini mengajarkan kepada kita, orang benar itu yang ada di mata Tuhan mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan. Karena jelas dikatakan dalam ayat ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Lalu firman ini mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kita selaku orang benar ketika kita di dalam pergumulan, di dalam kehidupan ini, maka kita menyadari kita orang benar, maka kita mari berseru kepada Tuhan. Jangan lagi kita katakan bahwa kita ini orang benar, tetapi kita tidak mau berseru kepada Tuhan. Orang benar itu mau diberseru kepada Tuhan atau menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang terakhir sekali, bagaimana orang benar itu di mata Tuhan, itu dia tidak mau menonjolkan diri di dalam kehidupannya. Seperti ada sebuah ilustrasi. Ada di dalam sebuah perusahaan minuman, seorang pria parubaya yang bekerja. Dia selalu mendapatkan perhatian yang lebih daripada kawan-kawannya. Bukan karena kinerjanya yang baik, akan tetapi ada sesuatu pekerjaan yang dia lakukan di luar daripada perusahaan itu. Setiap istirahat, pria parubaya ini selalu mengumpulkan kaleng-kaleng minuman yang ada di sekitar perusahaan yang tidak terpakai lagi. Dia mengumpulkan, dia membawanya. Dan beberapa orang senantiasa memperhatikannya. Bahkan seorang manajer juga memperhatikannya. Suatu ketika bapak manajernya membuang botol minuman, pria parubaya ini lekas mengambilnya. Lalu seorang manajer ini bertanya, apakah memang dia membutuhkan jam kerja yang lebih untuk mendapatkan tambahan uang? Dia katakan tidak. Lalu bapak manajer itu berkata, saya sudah lama memperhatikan, bahkan kawan-kawan sudah lama memperhatikan. Engkau mengumpulkan bekas-bekas kaleng minuman yang tidak berharga lagi. Yang pasti itu pastinya kau jual, mereka bilang. Lalu pria ini menjawab, tidak, saya tidak menjualnya. Lalu untuk apa engkau kumpulkan semuanya itu? Lalu pria ini menjawab dengan baik, saya mengumpulkan ini bukan untuk saya, tapi untuk tetangga saya yang terkena penyakit epilepsi. Dia tidak bisa lagi berjalan, dia tidak bisa lagi bekerja. Maka saya mengumpulkan ini untuk membantu dia. Saya tidak bisa membantunya dengan uang, saya tidak bisa membantunya dengan banyak hal. Setidaknya saya mengumpulkan ini untuk meringankan sedikit bebannya. Mungkin ini tidak banyak, tetapi akan sangat bermakna baginya. Semuanya orang yang mendengarkan tercengang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang benar yang suka pamer? Banyak seperti itu. Dia menganggap dirinya orang benar tapi suka pamer. Ketika dia memberi, dia mempertunjukkan, aku sudah memberi. Ketika dia membantu, dia mengatakan, aku sudah membantu. Ketika dia menolong, dia mengatakan, aku sudah menolong. Tetapi orang benar di mata Tuhan tidak demikian. Dia tidak akan pernah menonjolkan dirinya, atau dia tidak akan pernah menganggap berjasa kepada setiap orang. Karena apa? Karena cerminan dia melakukan segala sesuatu, membantu dan menolong orang lain, cerminan daripada kasih Kristus yang harus dia nyatakan. Jadilah orang-orang benar di dalam kehidupanmu, baik dalam segala perkataan, baik segala tindakan. Bagaimana caranya? Takut kepada Tuhan, menjadi pembawa damai, dan khususnya sesuaikan apa yang engkau katakan dengan apa yang kamu perbuat di dalam kehidupanmu. Dalam perikop ini, Daud benar-benar merasakan pertolongan Tuhan di dalam kesesakan. Maka ketika engkau tersesat di dalam kehidupanmu, ketika engkau bergumul di dalam kehidupanmu, berserulah kepada Tuhan. Percayalah bahwa setiap seruanmu Tuhan dengarkan, bahwa setiap seruan kita
Tuhan perhatikan bahwa setiap kesesakan kita Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu. Biarlah kiranya kami mampu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau sudah membenarkan kami dari segala keberdosaan kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.